kita beribadah pada pagi hari ini. Segenap majelis GKJDU Jemaat Bundesari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Gilang Putra Hadi Pratama dengan menggunakan liturgi khusus peringatan Hari Kartini. Untuk petugas kolektan yaitu tim Bapak 4, Bapak Biu Ade, Bapak Mario Rani, dan Bapak Setiaki. Untuk waktu yang pertama yaitu ibadah PA Anjang Sana Jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026 waktu pukul 17 atau jam 5 sore. Tempat gedung gereja dengan tuan rumahnya Ibu Endang Sri Patmuningsih, karena ada suatu hal sehingga tempat diganti di gedung gereja. Demikian Bapak Ibu, jadi tempat tuan rumahnya tetap Ibu Endang Sri Patmuningsih, tetapi tempatnya diganti bukan di rumah Bu Endang tapi di gereja. Demikian Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin PA yaitu Saudara Gilang Putra Hadi Pratama, pujian doa diadakan Krisyanto dengan menggunakan KBJ atau bahasa Jawa. Dimohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati. Untuk warga yang kedua yaitu kelas katekisasi di GKJDU Jemaat Bundesari akan dimulai pada bulan Mei tahun 2026. Majelis masih membuka pendaftaran dari warga jemaat yang putra-putrinya ingin ikut dalam kelas katekisasi ini. Adapun jemaat yang sudah mendaftar adalah 1. Saudari Monika Permatasari, 2. Saudari Christine Anindita Bima Saputri. Dimohon dukungan doa dan warga jemaat. Untuk warga yang ketiga yaitu ibadah minggu tanggal 3 Mei 2026 yaitu jadwal tukar pelayanan kasih akan dilayani oleh Bapak Pendeta Victor Immanuel HA dengan menggunakan hidung jemaat. Untuk petugas kolektan yaitu tim anak, adik Ayu, adik Fiona, dan adik Evelyn. Untuk song leader, tim song leader 1 yaitu Saudari Cantik dan Saudara Cornelius. Untuk musik keyboard, Bapak Yosua Ivan Pradana. Untuk penerima tamu yaitu tim penerima tamu 17 yaitu Ibu Dewi Saraswati, Ibu Uki, dan Bapak Yudanto. Untuk multimedia dan sound, Saudara Heri dan Saudara David Bimo. Untuk Facebook online, Bapak Krisyanto. Mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita mulai dengan minta pertolongan kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya hantarkan. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala pertolongan, berkat-Mu dan pimpinan-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami masih ada dalam keadaan baik di tempat ibadah-Mu ini. Bapak yang makasih, jika sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kami mohon pertolongan dan kasih-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati kami untuk semua Tuhan yang terutama yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini, baik song leader, baik tim musik, baik multimedia, terlebih kepada hamba-Mu Mas Gilang yang akan menyampaikan kebenaran sabda firman. Engkau orang Tuhan dan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami juga Tuhan, para jemaat, kami semua yang akan
mendengarkan firman-Mu. Kau juga urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa fokus untuk mendengarkan, menyimpang firman-Mu, terlebih kami nanti bisa menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mohon untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada hari Minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada kita. Syukur kepadanya yang mengaruniakan hidup dan pengharapan. Hari ini kita akan bersama-sama membangun kebaktian hari Kartini. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah, puji, dan memuliakan Dia, Sang Gembala Agung yang mengasihi kita, domba-dombanya. Kita akan angkat pujian dari PKJ 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Ibadah saat ini berlangsung dalam pertolongan Allah Bapa yang telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta di dalam Roh Kudus yang tetap setia bekerja di tengah-tengah kita hingga saat ini. Damai sejahtera Allah menyertai Bapa, Ibu, Saudara, dan kita sekalian. Amin.
kita bersyukur atas kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kebangkitan Kristus. Dalam sukacita Paskah keempat, kita diingatkan bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan memberi hidup yang baru. Pada hari ini juga kita mengenang semangat perjuangan Ibu Kartini yang menghadirkan terang di tengah kegelapan. Seperti Kartini berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, seperti Kristus adalah gembala yang baik, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai selama-lamanya. Di negara Indonesia kita dianugerahi dengan Kartini. Dalam Perjanjian Lama kita juga dianugerahi dengan Deborah. Keduanya adalah pejuang perempuan. Kartini berjuang dalam kesetaraan perempuan. Deborah berjuang sebagai nabi dan hakim perempuan. Perjuangan itu senantiasa ada dalam kehidupan. Perjuangan Kartini dan Deborah tidaklah cukup berakhir dalam diri Kartini dan Deborah. Perjuangan itu harusnya hidup dalam keseharian kita. Sudahkah kita berjuang untuk hidup dalam kuasa Tuhan dan senantiasa memberitakan firman-Nya? Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mengaku bahwa sebagai manusia, kita seringkali gagal mencerminkan kasih dan kehendak-Nya. Kita perlu hidup dalam kuasa-Nya dan masih sering ragu dalam memberitakan firman-Nya, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari jemaat dan masyarakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami seringkali belum hidup sesuai kehendak-Mu. Kami terlalu sering mengabaikan keadilan dan menutup mata terhadap ketidaksetaraan, termasuk terhadap kaum perempuan yang Kau ciptakan dengan mulia. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk sikap kami yang kadang merendahkan sesama,
untuk waktu-waktu kami yang tidak menghargai peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Ampunilah segala kejahatan kami sebagai perempuan dalam untuk diberitahukan Engkau dan hal yang menjadi panggilan. Sucikanlah hati kami, perbarui hidup kami, agar kami menjadi umat-Mu yang membawa terang di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang menyerahkan kesalahan dan dosa kepada Allah dengan jujur disertai penyesalan, Allah Maha Kasih dan penuh kemurahan akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Terimalah anugerahnya yang disampaikan dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58 demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tentrem Rahayu. Petunjuk hidup baru berdasarkan Amsal 31 ayat 25 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya.
Ayat ini cukup identik dengan semangat Raden Ajeng Kartini, perempuan berdaya, bijaksana, dan membawa terang. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita lakukan dan teladani dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman hari ini. Kami sadar tanpa Engkau kami hanya mendengar tanpa mengerti. Kami mohon untuk Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, lembutkan hati yang keras, bukakan pengertian kami, dan mampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar setiap yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu hari ini menjadi terang dan menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi lagi, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap ya? Sudah ketemu? Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalinya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya pertama kali dapat kesempatan untuk memberi firman di GKJ TU Bendosari. Ada yang sudah mengenal saya? Belum. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu, J. Nama saya Gilang Putra Hadi Pratama, yang artinya Gilang putrane Pak Hadi yang pertama. Jadi saya ini anak pertama. Saya berasal dari Surabaya. Saya dulu di GKJW, berasal dari GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan sekarang sedang berupaya untuk melakukan perpindahan ke GKJ TU. Saya alumni teologi UKSW. Saya lulus tahun 2023. Begitu cukup? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Statusnya belum menikah, Pak. Menikah juga. Mau Pak?
ngomongin makanan favorit, minuman favorit, nggak ada gitu. Oke, kita akan masuk ke firman Tuhan, gitu. Jadi kemarin itu sebelum saya khotbah saya sempat diskusi dengan Mas Yosua. Jadi Mas Yosua ini mengatakan, Mas Gilang besok khotbahnya temanya Kartini ya, tapi kalau bisa digabungke sama Paskah. Dalam hati saya, waduh, apa ya kira-kira sama antara Kartini dan Paskah itu kira-kira apa ya? Ternyata ada benang merahnya. Benang merahnya adalah jadilah terang. Jadi kan kalau Kartini itu kan identik dengan slogan habis gelap terbitlah. Nah, kalau Paskah itu identik juga kebangkitan, yang artinya juga terang. Nah, cuman nanti ini akan ada makna yang berbeda dan nanti kita bisa temukan benang merahnya. Begitu. Sebelum saya masuk ke pendalaman lebih jauh, saya mau mulai dengan cerita sederhana. Jadi ini cerita yang pernah disampaikan oleh pendeta saya di masa kecil. Tiba-tiba keingat gitu. Terus saya ingin membagikannya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kisah ini bermula dari ada grup, gitu ya, ada grup ibu-ibu. Ibu-ibu yang nyuwun sewu sudah sepuh, jadi bisa dikatakan sudah bukan ibu-ibu, nenek-nenek ngoten nggih. Nah, nenek-nenek ini setiap harinya kan masak, jadi harus mencari kayu bakar di hutan. Ketika hari sudah mulai gelap, sudah mulai orang Surabaya itu bilangnya surup. Kalau di sini apa ya? Sama ya, sama surup. Jadi sudah menjelang petang gitu. Tiba-tiba ada suara jadi lebih mirip dengan hewan buas. Celingo. Opowi. Suaranya semakin keras. Ayo pulang aja, ini sudah mau pulang. Nah itu nenek-nenek tadi sakur gitu ya. Guys, akhirnya pulang dan di setiap langkah mereka itu bunyi gedebuk. Satu langkah lagi turunan gedebuk. Toleh, tambah kencang, gedebuk. Jadi setiap langkah gedebuk. Seperti langkah sedang dikejar hewan. Akhirnya lari tunggang langgang, lari kencang, wis tambah kencang. Semakin lari semakin kencang. Gedebuk. Wis akhirnya mereka menyerah, capek, wis kehabisan nafas ya, udah sepuh. Dan ketika menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Kira-kira suara gedebuk-gedebuk tadi dari mana? Ada yang tahu nggak? Langkah kakinya itu, Pak. Ya, Langkah kakinya nenek-nenek itu. sedikit lagi. Pas ya. Jadi bunyi gedebuk itu tadi adalah bunyi perutnya ibu-ibu itu tadi. Jadi nyuwun sewu kalau sudah sepuh itu kan ototnya memang sudah agak kendor gitu. Jadi bunyi gedebuk ternyata ketakutan itu tadi itu sebenarnya adalah dari suara tubuhnya sendiri, anggota tubuhnya sendiri. Begitu. Jadi dari cerita analogi ini tadi, tapi ini kisah nyata loh ya. Ini saya diceritani oleh almarhum pendeta saya, namanya Pak Wahyu Wijaya. Ini ceritanya tetangga ini. Nah dari cerita ini tadi, itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau ngomong tentang kegelapan, jadi kegelapan itu tidak melulu tidak ada cahaya.
Tapi kegelapan itu adalah di mana hidup tanpa arah, di mana kondisi kita itu terlalu menutup mata, ketakutan. Dan akhirnya hal-hal tersebut yang akhirnya menghambat kehidupan kita. Kalau kita sekarang masuk ke dalam cerita Kartini, kalau Kartini ini slogannya sudah menggaung kemana-mana ya, habis gelap terbitlah terang. Kalimat ini saya yakin juga Bapak Ibu sudah hafal ya di luar kepala. Jadi Pak, kalau misalnya kata kuncinya Kartini, langsung habis gelap terbitlah terang. Tapi coba kita sama-sama renungkan secara dalam. Kartini ini menyadari dirinya berada di dalam kegelapan. Tapi Kartini sadar bahwa dia berada di dalam kegelapan, lalu mencari terang. Jadi di sini Kartini ini dikisahkan sebagai sosok yang ulet di tengah kehidupan yang waktu itu sangat terbatas, khususnya untuk perempuan. Kartini sadar, ini gelap, saya nggak mau tinggal di dalam, saya harus melakukan perubahan. Dia mulai belajar membaca, berpikir, menulis, dan kritis untuk mempertanyakan keadaan. Dan dari sini kita tahu bahwa Kartini ini mengajarkan bahwa kesadaran itu awal dari terang. Jadi sebelum kita melangkah, sebelum kita memiliki keinginan untuk mendapatkan terang, kita harus punya kesadaran dulu bahwa kita ini sedang berada di dalam kegelapan. Bingung enggak kalau itu? Enggak ya? Dan kalau sedikit kita lihat di Perjanjian Lama di Efesus 5 ayat 8 itu, di situ juga dikatakan dahulu kamu adalah kegelapan. Yang artinya kegelapan bukan hanya situasi, bukan hanya kondisi gelap, tapi itu juga bisa menjadi identitas. Nah, di sini letak persamaannya, maknanya dengan Paskah. Kisah Yesus bangkit itu adalah sebuah berita terang yang diberikan Tuhan kepada manusia. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua percaya ya sama kebangkitan Yesus. Ada yang nggak percaya? Yesus bangkit, percaya nggak? Percaya. Ada yang nggak percaya? Wah, luar biasa. Berarti percaya semua ya. Kebangkitan ini bisa menjadi sebuah berita terang untuk kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah hidup di dalam terang itu? Jika Kartini berbicara tentang mencari terang, maka Paskah berbicara tentang terang yang datang ke manusia. Betapa beruntungnya kita menjadi muridnya Tuhan Yesus. Sudah, terangnya itu sudah dikasih. Kelahiran Yesus dan peristiwa Yesus, Yesus menebus dosa kita sudah mendapatkan terang sebenarnya, sudah punya modal sebenarnya. Dan ini harusnya bisa menjadi titik balik kita sebagai orang Kristen. Kalau kita lihat Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Artinya terang itu bukan sekedar konsep, jadi ini sebuah pribadi. Dan ketika Yesus bangkit, kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju terang. Pertanyaannya, kita ini sudah dikasih terang. Apakah terang yang diberi oleh Tuhan ini sudah kita bawa ke kehidupan kita?
Sudah dibawa belum Bapak Ibu? Sudah ya? Tidak apa-apa Pak, manusiawi. Jadi pertanyaannya, apakah terang itu sudah hidup di dalam kita? Bingung betul Bapak Ibu? Jadi kalau saya analogi sederhana ya tentang konsep terang dan kita percaya terhadap terang ini ya. Jadi misalnya ini ada orang datang ke dokter, percaya kalau dokternya ini bisa menyembuhkan. Orang ini sakit datang ke dokter, dikasih obat supaya sembuh. Tapi sampai rumah obatnya ini tidak diminum. Tapi komplain ke dokternya, dok kok saya belum sembuh. Lah obatnya diminum apa enggak? Ternyata enggak. Lah itu kan sama kalau dipisahkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Tapi apakah kita juga melakukan perintahnya? Apakah kita juga memelihara terang ini? Terangnya sudah dapat, tapi apa kita sudah memelihara? Nah itu pertanyaan reflektif. Jadi dijawab di dalam hati saja kalau ini. Dan ini nanti bisa jadi bahan perenungan ketika jenengan sudah pulang. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita sedikit mau meluangkan waktu untuk memahami, sebenarnya terang itu bukan hanya sekedar slogan, bukan sekedar cahaya yang memanjakan kita, tapi terang itu adalah keputusan. Keputusan. Jenengan mau melihara terang ini atau tidak? Begitu. Aplikasinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contoh saja ya, berhenti menyalahkan keadaan, bertanggung jawab atas hidup sendiri, berani berubah walaupun tidak nyaman, hidup benar walaupun tidak populer. Lebih baik dianggap aneh daripada hidup di dalam. Dan yang paling sulit adalah mengampuni walaupun masih sakit hati, tapi harus bisa belajar mengampuni. Karena rasa sakit hati kita kalau kita pelihara terus-menerus, itu suatu saat juga akan berbalik kepada kita. Justru sakit itu akan tinggal di dalam Tuhan. Jadi padatnya terang adalah keputusan. Hidup benar, berani berubah, dan tidak terus-terusan menyalahkan keadaan. Kartini berkata, habis gelap terbitlah terang. Kristus berkata, akulah terang itu. Dan ada pertanyaan reflektif, apakah terang itu sudah hidup di dalam kamu? Dan apakah masih mau hidup di dalam kegelapan? Saya minta Bapak Ibu menjawab dengan lantang. Apakah saudara sekalian mau menghidupi terang yang sudah diberikan oleh Tuhan? Sekali lagi kurang kompak. Apakah saudara sekalian mau menghidupi terang yang sudah diberikan oleh Tuhan? Mau. Ya. Dan sebagai penutup saya punya pantun. Jadi nanti kalau saya ngomong satu bait, jangan bilang cakep, gitu ya. Langkah kaki jangan berhenti, walau jalan terasa berat. Terang Tuhan sudah menghampiri, mantapkan hati agar tidak tersesat. Saat teduh untuk kita semua.
Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa yang penuh kasih, di hadapan kami datang bukan sebagai orang yang kuat, tetapi sebagai orang-orang yang membutuhkan Engkau. Tuhan, Engkau melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Engkau tahu pergumulan yang tidak kami ceritakan, luka yang kami sembunyikan, dan beban yang kami pikul dalam diam. Hari ini kami membawa semuanya kepada-Mu ya Tuhan, bukan karena kami mampu, tetapi karena kami percaya Engkau peduli kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tengah dunia yang semakin gelap. Biarlah gereja tidak kehilangan terang. Jangan biarkan kami sibuk dengan aktivitas tetapi kehilangan hadirat-Mu. Jangan biarkan kami ramai di luar tetapi kosong di dalam. Bangkitkan kembali hati yang haus akan Engkau. Nyalakan kembali api yang mulai redup ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah ketidakpastian, di tengah kebisingan dan perbedaan, kami percaya Engkau tetap berdaulat. Pimpin para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Bukan hanya memberi keputusan, tetapi memiliki hati yang takut akan Engkau. Dan biarkan kami sebagai umat-Mu tidak hanya menuntut perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan itu ya Tuhan. Kami membawa setiap keluarga. Engkau tahu di balik senyum ada rumah yang sedang tidak baik-baik saja, ada hubungan yang retak, ada kata-kata yang melukai, dan ada hati yang saling menjauh. Kami mohon ya Tuhan, hadirkan terang-Mu di tengah keluarga kami. Ajari kami untuk merendahkan hati, untuk saling mengampuni, dan untuk kembali membangun kasih yang mungkin sudah lama hilang ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi di tempat ini. Bagi yang lelah Engkau kuatkan, bagi yang bingung Engkau berikan arah, dan bagi yang sakit Engkau pulihkan. Dan bagi mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan, yang kehilangan harapan, yang merasa hidupnya tidak berarti, yang diam-diam sedang berjuang sendirian, Tuhan, datanglah sebagai terang. Terang yang tidak menghakimi tapi memulihkan. Terang yang tidak menyilaukan tetapi menuntun. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak ada kegelapan yang terlalu dalam yang tidak bisa dijangkau oleh terang-Mu. Dan hari ini kami tidak hanya mau berdoa, kami juga mau dipakai. Jadikan kami terang di tempat kami bekerja, di keluarga kami, di setiap relasi kami. Dan biarlah hidup kami menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang kita wujudkan dalam nyanyian KJ 280, Aku Percaya. Bapa
kita akan memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai yang ke-6 yang berkata demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita iringi dengan pujian Sajiki Aku Yesus. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, kembali hamba menghadap hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah melimpahkan berkat-Mu yang berlimpah kepada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami rindu untuk mempersembahkan persembahan ini kepada ya Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan mengizinkan dan menguduskan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat berguna bagi setiap pelayan kami di gereja-Mu ini ya Bapa. Kami juga mohon kepada-Mu, kiranya Bapa senantiasa menyertai Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menuntun sehingga mampu mengelolanya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami juga ya Bapa untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Bapa yang di surga, jika telah selesai ibadah pada siang hari ini, kami akan pulang meninggalkan tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Kiranya Allah Bapa menyertai langkah kami hingga sampai di rumah dengan selamat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu ya Bapa, dan kami saudara-Mu selalu berada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan mengakhiri doa syukur kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya,
Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan nyanyian Ibu Hari Kartini, ya. Dan kami persilakan kepada ibu-ibu yang terkasih untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi bersama. Ibu kita akan kepada adik Jesslyn, Fiona, dan Evelyn serta Mbak Ayu kami persilakan untuk maju. Mari, ibu-ibu.
Ibu-ibu yang terkasih, kita akan melihat teladan yang ikut lanjut. Kami persilakan untuk maju ke depan kembali. Ibu Ati, Ibu Juniati, Ibu Maria Henry, siapa lagi? Ibu Tuli, mari. Ibu Yuli, mana Ibu Yuli? Mari Mbak Yuli. Diskonen. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit.
Keadilan dan perdamaian bisa dilakukan ketika kita mengambil peran masing-masing. Ketika urusan rumah tangga tidak identik lagi dengan perempuan, ketika hidup tidak lagi memandang gender. Terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa tercurah bagi kita sekalian dari saat ini dan sampai selamanya. Amin. Bulan depan ya. Selamat dari Kartini. Selamat dari Kartini. Kasih semangat. Selamat dari Kartini. Selamat dari Kartini. Dari Kartini, Ma. Selamat dari Kartini. Berkati langsung ya, karena ulang tahun. Selamat dari Kartini, sehat selalu. Selamat dari Kartini. Selamat dari Kartini. Sukses dari Kartono. Sehat selalu. Iya, dia Budi. Ya, gitu. Oke.
Iya, Pak. Ya, Pak. Iya. Sing penting seneng areng. Terima kasih. Mas, tutupan Mas. Pantannya apa ya? Ini ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kami kepada majelis. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah di gereja maupun ibadah secara online melalui Facebook Online. Bapak Ibu dan saudara kami mohon untuk ibadah PHM semangat kami akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 Mei 2020 bertempat di gereja dan Ibu Endang Stefanese sebagai tuan rumah. Kami mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan kami mohon dukungan doanya supaya ibadah PA ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga masih mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam setiap ibadah hari Minggu yang dilaksanakan di gereja. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kok Rama selesai? Oh, selesai. Bapak.